Jero Ridowol memasang gambar bendera Indonesia. Ladeni permainan Argentina, Indra Syafri ungkap satu hal ini. Jadi sorotan supporter timnas, langkah Sintayong lebih memilih bek Maluku United ketimbang Elkan Baga. Media Vietnam remehkan skuad Garuda jelang laga kontra Arab Saudi. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Jero Ridowol memasang gambar bendera Indonesia di keterangan akun Instagram seiring dengan kabar pemain baru yang akan dinaturalisasi PSSI. Pada Selasa 27 Agustus 2024 siang kemarin, terlihat bendera merah putih terpampang dalam akun Jero. Tampilan bendera Indonesia tersebut mengundang pertanyaan sekaligus rasa penasaran. Dalam beberapa waktu terakhir, Jero merupakan salah satu pemain sepak bola yang kerap dikaitkan dengan langkah naturalisasi PSSI. Setelah mengurus proses alih warga negara sederet pemain, dari Jordi Amat hingga Martin Paes, organisasi pimpinan Erick Thohir itu masih terus memburu pemain-pemain yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan akan ada pemain yang datang pada bulan September 2024 untuk mengurus naturalisasi. Arya tidak menyebutkan siapa nama pemain yang dimaksud. Lantaran pernyataan Arya yang tanggung tersebut, spekulasi pun bermunculan. Oleh Rumeni, Mes Hilgers, Mauro Gilstra, hingga Jero diduga menjadi pemain yang bakal segera berganti kewarganegaraan dan mengenakan kostum timnas Indonesia. Kabar rencana naturalisasi Jero muncul pada awal 2024 ketika anggota Komite Disiplin PSSI, Hassani Abdul Ghani, mengaku dihubungi seseorang yang memiliki hubungan kerabatan dengan pemain 27 tahun tersebut. Ketika itu Hassani menceritakan orang yang menghubunginya menjelaskan Jero ingin memperkuat timnas Indonesia dan memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang merupakan orang Manado. Jero saat ini memperkuat klub Royal Antwerp di Liga Belgia. Sebelumnya pemain yang berposisikan sebagai gelandang itu sempat memperkuat Ajax Amsterdam dan juga Crystal Palace. Mirip seperti beberapa pemain asal Belanda yang dinaturalisasi, seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Calvin Verdonk, ataupun Martin Paes. Jero juga punya pengalaman bermain di tim junior Oranje. Selain itu, Jero juga tercatat pernah 3 kali membela timnas Belanda di level senior. Media Vietnam Soha Viet menyoroti kekalahan 0-1 timnas Indonesia U17 dari timnas India U17 dalam uji coba kedua yang dilangsungkan di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali pada Selasa malam kemarin. Soha menyebut kekalahan yang diterima timnas Indonesia U17 masuk kategori mengejutkan. Timnas Indonesia U17 harus menerima kekalahan pahit di kandang sendiri saat melawan India setelah melakukan banyak kesalahan, tulis Soha Viet dalam judul artikel yang mereka buat. Kekalahan ini wajib menjadi bahan evaluasi bagi pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto, sebab lawan berat menanti timnas Indonesia U17 dalam laga-laga ke depan. Medio bulan September hingga bulan Oktober 2024, timnas Indonesia U17 akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan juga di Qatar. Tak sekedar berlatih, skuad Garuda Asia juga akan menggelar pertandingan uji coba. Masyarakat Indonesia merasa heran dengan keputusan Sintayong yang lebih memilih Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Bagot untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya secara kualitas dan pengalaman keduanya dianggap terlalu jomplang. Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Sintayong dalam waktu dekat akan melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi sebelum akhirnya menjamu Australia di Stadion SUGBK. Menghadapi 2 lawan kuat di Asia, timnas Indonesia harus kehilangan Jordi Amat karena cedera dan juga Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu. Karena hal tersebut, Sintayong memanggil bek tengah Maluku United, yakni Wahyu Prasetyo, untuk menjadi pengganti. Hal itu diketahui dari unggahan tim yang merilis jika Wahyu Prasetyo bersama si kembar Yakob dan Yance Sayuri akan bergabung bersama timnas Indonesia. Usut punya usut, pemanggilan Wahyu Prasetyo kembali ke timnas Indonesia rupanya memicu polemik dari para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya Elkan Bagot dianggap lebih bagus untuk menempati posisi yang ditinggalkan oleh Jordi Amat maupun Justin Hubner. Akan tetapi Sintayong justru memilih untuk tidak memanggilnya. Berdugaan jika pelatih asal Korea Selatan itu masih kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang sempat mengabaikan panggilannya untuk memperkuat timnas Indonesia U23 beberapa waktu yang lalu. Di platform media sosial X, netizen pun banyak yang mempertanyakan keputusan sang pelatih yang lebih memilih memanggil Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Bagot
untuk 2 laga menghadapi Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Terlepas dari hal itu, masyarakat Indonesia tentu harus yakin dengan pilihan Sintayong memanggil Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Baga. Kini tugas masyarakat adalah memberikan dukungan terbaik agar timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Salah satu media Vietnam, Soha, meremehkan timnas Indonesia yang bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama timnas Indonesia adalah melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September mendatang. Soha menilai timnas Indonesia tidak akan mampu mengalahkan Arab Saudi. Bahkan Soha memprediksi skuad Garuda bakal dipermalukan oleh Arab Saudi. Ada beberapa alasan yang mendasari penilaian tersebut. Pertama adalah adanya perbedaan kualitas antara timnas Indonesia dan Arab Saudi bila melihat posisi kedua negara di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini menempati urutan ke-133 ranking FIFA, sedangkan Arab Saudi bertengger di urutan ke-56. Selain itu, timnas Indonesia juga kehilangan beberapa pemain andalan. Lebih lanjut, Soha berpendapat timnas Indonesia bakal bernasib sama dengan timnas Vietnam. Perlu diketahui, Vietnam juga pernah berada di grup yang sama bersama Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Dalam 2 pertemuan tersebut, Vietnam selalu dikalahkan oleh Arab Saudi. Saat ini dengan perbedaan kelas dan kekuatan Indonesia, juga dianggap kalah telak dibandingkan Arab Saudi. Besar kemungkinan timnas Indonesia akan bernasib sama dengan Vietnam di masa lalu saat melawan Arab Saudi, tulis Soha. Sementara itu, peluang timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi memang kecil. Namun harapan itu masih ada karena timnas Indonesia memiliki nama Sintayong. Seperti yang diketahui, Sintayong sebelumnya sukses mengukir berbagai sejarah bersama timnas Indonesia. Tahun ini sendiri ada 3 sejarah yang sudah diukir oleh Sintayong. Pertama, yakni membuat timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 pada awal tahun. Sintayong kemudian sukses mengantarkan timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024. Terbaru, Sintayong sanggup membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu kini tinggal membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi untuk kembali mengukir sejarah, yakni mempersembahkan kemenangan perdana untuk tim Merah Putih di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri membeberkan persiapan timnya jelang melawan Argentina U20. Menurutnya, Kadek Arel Priyatna dan kawan-kawan antusias dan termotivasi untuk laga ini. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Argentina dalam Seoul Earth on Ice Cup 2024. Indra Syafri juga mengungkapkan target timnas Indonesia U20 kontra Argentina. Garuda Muda dimintanya untuk meladeni perlawanan Albi Celestia Junior tersebut. Karena bagaimanapun mereka termotivasi yang mereka lawan Argentina. Hampir semua pemain dalam kondisi baik, tidak ada yang cedera. Mudah-mudahan nanti bermain sesuai rencana. Yang penting, bermain lebih baik dari sebelumnya. Kami akan respon bertahap. Apa-apa saja yang harus mereka lakukan sudah disiapkan. Baik secara individual ataupun grup taktikal, kami mempersiapkan cara bermain kita. Bagaimana menyerang dan bertahan. Ada sesi set piece, lemparan ke dalam, corner kick, dan tendangan bebas. Alhamdulillah pemain akan siap. Saya lihat wajah-wajah pemain senang. Pertanda mereka siap untuk bermain, jelas Indra Syafri. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.